Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mulyadi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan aplikasinya dalam pembelajaran. Bagian A, teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan, verbal dan nonverbal, yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Teori behaviorisme dengan model hubungan stimulus respon mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Yang kedua, aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. A. Teori ini beranggapan bahwa seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. B. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang terjadi karena hubungan stimulus dan respon, sedangkan proses yang terjadi antara stimulus respon yang tidak dapat diamati itu tidak penting. C. Perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Bagian B, teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif. Menurut pandangan belajar, teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Proses belajar bukan hanya sekadar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lain atau mental, emosi, persepsi dalam memproses informasi yang tidak tampak dalam memberikan respon terhadap stimulus belajar. Yang kedua, aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, memusatkan perhatian anak kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar kepada hasilnya. Yang kedua, guru perlu memberikan suatu stimulus yang relevan dengan materi pembelajaran untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Ketiga, mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif aktif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang keempat, mengutamakan peran peserta didik untuk saling berinteraksi. Pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Yang kelima, guru memotivasi peserta didik agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Yang keenam, pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal-hal yang abstrak, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Ketujuh, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik dengan memerhatikan tahap-tahap perkembangan atau untuk kesiapan belajarnya. Yang kedelapan, guru harus berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang baik agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya lebih tinggi dari tahap kemampuannya atau stimulus untuk ZPD. Bagian C, teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan konstruktivisme. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Selain itu, Jean Piaget dan Vygotsky juga menekankan pada pentingnya lingkungan sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam belajar kelompok akan dapat meningkatkan pengubahan secara konseptual.
Yang kedua, aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik sesuai dengan istilah asimilasi yang dikenalkan Piaget. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman. Segala kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Pembelajaran hendaknya dirancang untuk memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk bebas berinteraksi secara multiarah. Yang keempat, memotivasi kemandirian peserta didik. Konsep ini tidak mengartikan bahwa belajar itu harus sendiri tanpa orang lain. Artinya, peserta didik didorong untuk selalu aktif, memaknai pembelajarannya, kemudian membangun pengetahuan baru. Bagian D. Teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar yang berpijak pada pandangan humanisme. Aliran humanisme mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional untuk mengendalikan hasrat biologisnya serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Yang kedua, aplikasi teori humanisme terhadap pembelajaran peserta didik. Peran peserta didik dan guru akan diuraikan berikut. Yang pertama, peserta didik. Dalam pembelajaran yang humanis, peserta didik ditempatkan sebagai pusat sentral dalam aktivitas belajar. Peserta didik menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Peserta didik bebas berekspresi cara-cara belajarnya sendiri. Peserta didik menjadi aktif dan tidak sekedar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, guru. Peran guru dalam pembelajaran humanisme adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi pengalaman belajar dengan menerapkan strategi pembelajaran yang membuat peserta didik aktif serta menyampaikan materi pembelajaran yang sistematis.